saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari dapat hadir menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, aksi terorisme dan radikalisme masih kerap terjadi di Indonesia. Setelah bom di Katedral Makassar selang 3 hari kemudian, Mabes Polri menjadi target aksi teror. Lalu seperti apa ancaman terorisme dan radikalisme di tanah air dan bagaimana cara pencegahannya? Kita akan ulas lebih dalam selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya siang ini saya sudah tersambung melalui virtual dengan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Bapak Ansyad Embai. Halo, selamat siang Pak Ansyad. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir siang ini di Zona Inspirasi ya Pak. Ya, kita mau ngobrol begitu ya Pak mengenai ancaman terorisme dan juga radikalisme di Indonesia. Kalau kita ingat kemudian 1 tahun ke belakang di tahun 2020 masyarakat kemudian fokus kepada masalah pandemi. Saat ini kita sedang masih fokus terhadap masalah vaksin dan pekan lalu kita dikagetkan begitu dengan adanya teror kembali dengan ancaman bom yang terjadi juga di Gereja Katedral Makassar disusul kemudian dengan aksi teror di Mabes Polri. Boleh Bapak jelaskan dan ceritakan begitu ke masyarakat sebetulnya kondisi terorisme di Indonesia saat ini seperti apa? Ada berapa jaringan? Lalu fokus mereka seperti apa sebetulnya Pak? Iya, yang pertama begini, saya ingin kita bicara masalah ini berdasarkan fakta ya, jadi bukan pendapat-pendapat analisis ya. Kita ambil saja fakta yang terakhir ini yang paling aktual, bom di Katedral Makassar itu, kemudian Zakia Aini itu di Mabes Polri, kemudian disusul dengan penyitaan bahan bom yang high eksplosif itu di Condet, Bekasi, dan penangkapan para pelakunya sampai ke Bandung. Nah, kita fokus di situ dulu fakta ya, buat tidak ada dusta di antara kita ini. Pertama, dari rangkaian itu yang saya sebutkan, ini dapat kita simpulkan bahwa aksi terorisme di Indonesia sekarang ini memasuki babak baru. Yaitu kalau dulu kita bicara terorisme, ya terorisme itu yang bom, yang bunuh orang di lapangan. Sekarang ini ternyata sudah berkelindang dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik yang selama ini berkuar-kuar itu. Ya, keterkaitannya sangat jelas. Ya, ini menurut saya ancaman terorisme saat ini sudah jauh lebih berbahaya daripada ancaman terorisme sebelumnya. Mengapa? Nah, kita lihat bagaimana keterkaitan antara para pelaku teroris di lapangan itu dengan organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang politik selama ini. Kita lihat bom Makassar. Ini ternyata para pelakunya yang ditangkap, selain itu yang pengantin itu ada berapa pasang suami istri itu yang disiapkan sebagai pengantin di katedral itu. Sebelumnya tahun 2019 itu salah satu pasangan dari kelompok ini itu melakukan bom bunuh diri di katedral di Jolo. Ya. Ternyata mereka dari kelompok ini adalah anggota FPI. Anggota FPI ini yang kalau kita lihat awalnya, kita ambil saja ya, ini kita bicara fakta saja, saya kira sudah viral dari berapa tahun lalu itu, ada pembaiatan anggota FPI yang ratusan orang, itu di markas FPI di Makassar. Itu dihadiri oleh petinggi FPI, Munarman. Lihat saja itu ada di videonya di medsos beredar. Panitianya itu namanya Ustadz Bustar. Yang ternyata hari ini dialah tokoh ideolog daripada para pengantin itu yang melakukan bom bunuh diri di Katedral Makassar itu, Ustadz Bustar itu fakta ya. Nah, tolong dilihat betul supaya tidak ada yang mencela-mencela
menyangkal ini. Ini faktanya sudah sangat telanjang. Ya, kita lihat bahwa mereka ini beraktivitas itu antara pelaku teror di lapangan dengan organisasi ini sudah satu. Dan kan juga ada fakta lain itu yang 6 orang Laskar FPI itu yang akhirnya ditembak oleh anggota Polda Metro Jaya. Ini semua ada kaitannya. Nah, jadi ternyata organisasi ini sudah merupakan sarangnya teroris. Ya, kita lihat kemudian fakta-fakta di Condet. Ini yang sangat mengerikan. Disita di situ 4 kilogram bahan peledak high explosive dari TATP. Dan sudah disiapkan di situ potongan-potongan pipa sebagai casing. Dan sudah mereka melatih, latihan segala macam itu ya. Dari jumlah high explosive itu TATP dibandingkan dengan pipa-pipa casing itu. Kemudian ditemukan juga di Bekasi ada 700 gram. Itu menurut para ahli bom dengan casing seperti itu bisa ya sekitar 200 bom itu mereka bikin. Baik. Dan yang mengejutkan, orang yang ditangkap sendiri pemilik rumah itu Habib Hussein. Ya. Nah, kemudian di Bandung juga ada Habib itu Habib juga namanya. Baik. Itu mereka terus terang kan sudah mengaku itu. Ya, saya lihat di Metro TV sudah ditayangkan itu pengakuan mereka mempersiapkan aksi-aksi teror dengan tujuan membebaskan Habib Rizik yang sedang bermasalah hukum. Baik. Jadi ini harus kita perhatikan benar dan ini nyata-nyata mengancam betul. Bayangkan kalau 200 bom itu diledakkan, ya Jakarta, Jawa Barat ini kan jadi lautan bom, lautan api. Baik. Maaf saya potong Pak Ansyad, berarti memang ada kepentingan politik yang lebih besar, kemudian ada yang menaungi lebih besar lagi saat ini untuk aksi terorisme di Indonesia, kalau boleh kita simpulkan seperti itu ya Pak ya. Yang menjadi menarik tadi Pak Ansyad sempat sampaikan bahwa para pengantin ini juga datang dari generasi muda seperti kita tahu. Bagaimana mereka kemudian menyusup masuk ke dalam generasi milenial ini? Boleh diceritakan cara masuk mereka memasukkan paham radikalisme kepada para pengantin ini seperti apa Pak? Iya. Saya kira sudah sangat terbuka juga ya bagaimana mereka merekrut. Contoh saja di kampus sudah banyak itu yang pernah direkrut, dia sadar menceritakan pengalamannya direkrut. Mereka direkrut, dibawa ke satu pengajian, bahkan ke sana itu ditutup matanya. Nah di sana mereka dimulai ya tujuan hidupnya itu untuk surga. Untuk surga itu mereka harus hijrah untuk berjihad segala macam. Kemudian mereka harus menyumbang sesuai kemampuannya itu untuk modal mereka berjihad segala macam. Kemudian lama-lama meningkat kepada substansi radikalisme itu sendiri. Sudah menginjak kepada pemahaman tentang bahwa negara yang penduduk muslim harus sistem kenegaraannya itu khilafah. Nah, kemudian bahwa di negara yang berpendudukan muslim itu hukum yang berlaku itu harus hukum Tuhan, yaitu mereka bilang syariat itu. Nah, kemudian lihat saja Abu Bakar Basir itu berapa kali sidang pengadilan tidak pernah mau bicara. Dia tidak mau diadili dengan hukum manusia. Jadi ini nyata semua, ya bagi yang tidak setuju khilafah berlakunya hukum Tuhan itu kafir. Nah kafir halal darahnya. Kemudian untuk hijrah, perhatikan hijrah itu masalah yang sangat serius. Dengan pemahaman hijrah itu harus berpindah dari lingkungan ke lingkungan lain untuk persiapan jihad.
inilah yang mendorong anak-anak muda kita di Indonesia itu sampai menjual hartanya, Ya, ya, sawahnya, menggadaikan atau dijual untuk pergi ke gurun pasir sana cari ya. mati, Baik, mau baik, berjihad. baik. Inilah ya sampai ke titik-titik ini akhirnya makin memuncak kebencian mereka terhadap pemerintah ini. Hmm, Kebenciannya sudah mulai. Kalau kita lihat pengakuan-pengakuan yang ditangkap terakhir ini, mereka benci misalnya terhadap etnis Cina yang dianggap itu menguasai sumber daya alam di Indonesia. Nah ini kan temanya sama dengan temanya aktivis baik, politik di baik, Jakarta baik. itu. Baik, jadi memang para pengantin ini kemudian sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang berbahaya begitu. Setelah ini saya mau Ya, membahas Pak Ansyad mengenai pro kontra ketika pelaku yang kemudian datang ke Mabes Polri ini ditindak secara tegas oleh Polri. Saya ingin tahu pandangan dari Pak Ansyad, tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, Zona Inspirasi segera kembali. Ada kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara, kami sedang membahas mengenai ancaman terorisme dan juga radikalisme di Indonesia. Kami masih terhubung secara virtual dengan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Bapak Ansyad Embai. Baik, Pak Ansyad, tadi kita sempat membahas bagaimana ada kepentingan politik saat ini yang lebih besar yang kemudian menjadi backing begitu dari aksi terorisme di Indonesia, dan juga bagaimana para pengantin ini sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga bisa melakukan hal-hal yang berbahaya begitu. Pekan lalu kita melihat ada aksi yang dilakukan di Mabes Polri dan ada yang menjadi pro kontra kemudian di masyarakat mengenai tindakan dari Polri yang menindak tegas langsung si pengantin begitu. Pandangan dari Pak Ansyad kemudian seperti apa, Pak? iya begini. Saya juga memperhatikan itu di media sosial terutama itu rame yang mengkritik. Lah, kenapa polisi kok terus menembak mati pelakunya? Ya, Itu kan melanggar HAM, tidak diberi peringatan dulu apa segala macam. Ini semua saya kira pandangan-pandangan biasanya dari para pendukung teroris memang begitu selalu pandangannya. Begitu terjadi ada teroris yang dilumpuhkan, yang disoroti ya kesalahan polisi. Tapi mari kita lihat apa benar polisi itu melakukan kesalahan atau melanggar HAM atau disebut dengan unlawful ya. Itu jelas tindakan polisi itu adalah tindakan yang tepat dan itu lawful. Itu lawful, artinya berdasarkan hukum yang berlaku. Kenapa? Yang pertama, aksi teror itu selalu mengejutkan. Sehingga petugas tidak punya waktu untuk berpikir. Apalagi saya harus berikan peringatan, tidak ada kesempatan untuk berpikir. Dia hanya berpikir di situ, ini saya yang mati atau dia. Jadi itu situasinya ya. Ini situasi objektif. Dalam situasi ancaman, di mana bila terlambat dalam hitungan detik saja, maka akan terjadi korban di pihak aparat atau masyarakat lain di sekitar situ. Nah, di seluruh dunia itu sudah berlaku suatu prinsip bahwa itu prosedur penggunaan tembakan itu tidak mengikuti prosedur dalam keadaan normal kayak maling, tindakan peringatan, dikejar, dilumpuhkan. Tidak. Ini standar operation prosedur yang berlaku di semua kepolisian di semua negara di dunia ini. Nah, kita lihat legalitasnya. Ada peraturan Kapolri, Perkap, itu nomor 9 tahun 2018 ya. Coba perhatikan di pasal 48, di sana A, B, C. Di A, B itu memang ada peringatan apa segala macam ya kalau bisa tidak mematikan. Tetapi dalam hal keadaan sangat mendesak, itu di 48C ya, sangat mendesak, di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan korban jiwa bagi petugas, maka prosedur peringatan itu tidak diberlakukan dan harus diabaikan. Ya polisi goblok sekali kalau sudah
ditembakin, masih mau dielus-elus peringatan. Itu polisi di mana itu yang ada begitu? Ya, saya bisa pastikan bahwa ternyata polisi yang bertugas itu waras. Kalau dia tidak segera bertindak, itu polisi yang tidak waras itu. Ya, prinsip ini, saya ingin masih mengenai dasar hukumnya, ini kan dielaborasi dari konvensi HAM PBB. Khususnya di bab di situ tentang the principle of the use of force and firearm for legal official. Jadi prinsip-prinsip penggunaan senjata api bagi penegak hukum. Nah, itu dielaborasi dari situ. Nah, kemudian di hukum positif kita ada di KUHP pasal 49. Itu pembelaan darurat atau notwir di situ. Itu syaratnya ada serangan tiba-tiba, serangan itu mengancam jiwa. Sedemikian rupa sehingga kalau tidak segera dihentikan, maka aparat yang akan korban. Nah, di situ dasarnya. Jadi sekali lagi tindakan itu adalah tindakan yang sangat benar, tindakan yang lawful, berdasarkan hukum dan sesuai dengan HAM PBB. Baik. Apalagi memang kemudian lokasi kejadiannya pun di Mabes Polri kemudian begitu ya Pak ya. Yang kemudian sering menjadi pertanyaan juga selain polisi yang sering menjadi target dari terorisme ini, sering juga gereja menjadi target. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya, mengapa kemudian gereja menjadi target. Lalu kita akan bahas sedikit juga mengenai surat wasiat dari para pengantin ini di lokasi di Makassar dan juga di Mabes Polri ini sama. Nanti kita akan bahas ya Pak ya, tapi kita harus jeda kembali, jangan kemana-mana, Zona Inspirasi sekarang. Kembali di Zona Inspirasi, saudara, masih dengan Pak Ansyad Mbai yang terhubung secara virtual dengan kami di sini. Kami sedang membahas mengenai aksi terorisme dan juga radikalisme di Indonesia. Pak Ansyad, tadi kita terpotong ya, kita sedang membahas bagaimana Polri sering dijadikan target dari para pelaku terorisme ini dan juga gereja. Kalau kita ingat juga ada surat wasiat yang ditinggalkan dari kedua pengantin ini di gereja di Makassar dan juga di Polri, ini ada kesamaan begitu Pak. Mereka mengatakan jangan berpesan ke orang tuanya supaya jangan tidak pergi ke bank, lalu jangan ikut pemilu, tidak perlu mendukung pemerintah. Ini apa yang mendasari dari para pelaku ini melakukannya? Apakah terhubung dengan jaringan-jaringannya atau seperti apa ya, Pak? Ini menarik. Itu wasiat Zakia itu persis copy paste dari wasiat pengantin di Katedral Makassar itu, sama keduanya. Itulah mindset yang terus diyakinkan kepada calon-calon pengantin itu. Kenapa misalnya bank ya, gereja dulu. Kenapa gereja? Para ideolog itu sangat paham background, latar belakang munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama itu. Radikalisme yang mengatasnamakan agama awalnya itu di Mesir, Ikhwanul Muslimin, itu tokohnya Hasan al-Banna, Said Qutb, segala macam itu. Itu kan latar belakangnya adalah bahwa Muslim sekarang ini terpuruk karena kolonialisme, imperialisme, karena superioritas dari Barat. Nah, superioritas Barat yang mengeksploitir negara-negara Muslim. Nah, mengeksploitir bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Bidang ekonomi misalnya, itu mereka sadar betul bahwa ternyata Barat itu sudah punya sistem perbankan. Perbankan yang mengeksploitir ini sumber daya di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, bank itu adalah musuh, adalah target. Nah, kemudian kenapa gereja? Ya, saya sudah katakan tadi, kolonialisme Barat, imperialisme Barat yang melakukan supremasi terhadap dunia Muslim. Ya, Barat itu kan ya konotasinya kalau di kita ini ya gereja itu simbolnya. Gereja. Jadi tidak heran sejak awal tahun 99 2000 ada di 10 kota besar serentakan gereja yang dibom.
bahkan dikembangkan di situ. Ada namanya kristenisasi di Ambon itu oleh tentara salib markasnya di gereja. Ya, ini artinya tokoh idola mereka paham betul dari awal ini nyambung dengan radikalisme di Timur Tengah sana. Persis sama, tidak beda. Ini dicekoi kepada mereka. Dan yang selalu menghalang-halangi untuk menyerang target itu ya polisi. Jangan heran kalau polisi yang selalu jadi target itu. Ya. Bahkan polisi itu dikafir-kafirkan apa segala macam itu. Ya, jadi ya kemudian pemerintah. Pemerintah bagi mereka itu ya togut, setan. Ya, ya. Dan kemudian pemerintah keberlangsungan yang sistem demokratis, ya itu kan simpul utamanya itu demokrasi itu kan pemilu. Pemilu itu adalah produk kafir, produk barat. Wajib hukumnya kita menggelorakan jihad untuk melawan itu. Ya. Jadi itu memang sudah mindset daripada teroris yang bersumber dari pemahaman radikal dari awal ini sejak berdirinya sampai saat ini. Itu yang terus dipompakan mereka untuk meningkatkan rasa benci, kebenciannya terhadap pemerintah, togut, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Nah, sekarang kalau kita ingin supaya tidak terulang terus, ya. Siapa ini tokoh-tokoh idolo yang mencokokkan pemahaman-pemahaman seperti ini? Nah, itu kan sangat telanjang sekarang. Tadi saya sudah sebut organisasi-organisasi yang berkuar-kuar bidang politik itu, lah inilah yang mengompori selalu itu, yang mengompori. Jadi timbul ledakan, kebakaran sana sini, ya kalau kompor ini tidak bisa kita padamkan, dia akan terus berlangsung itu. Kita setiap terjadi aksi ledakan bom, ya kita business as usual. Cari kenapa aparat ini tidak bisa mencegah? Kenapa para pelakunya tidak ada guna itu? Lebih kita fokus sekarang pada core problemnya ini. Kompor-kompornya ini harus bisa kita matikan. Orangnya jelas. Bisa tinggal buka di medsos itu, apa di WA, di Facebook. Orangnya jelas dengan rekam jejaknya semua. Nah, tinggal sekarang kita mau nggak menghentikan ini? Harus ada ketegasan di sini. Jangan selalu tidak bisa dibebankan kepada aparat keamanan, Polri, TNI di lapangan. Itu bukan bidang mereka. Di atas ini pendekatan politik ini. Politik ini stakeholdernya ya seluruh elemen bangsa ini. Baik. Karena memang kita sudah tahu apa yang kita lawan saat ini bukan terorisme yang dulu, tapi sekarang sudah menjadi lebih besar lagi karena tadi ada kepentingan politik yang juga ikut menunggangi, sehingga ini menjadi PR kita bersama begitu ya Pak ya. Secara singkat sebagai penutup waktu kita sudah mau habis nih Pak Ansyad. Yang mengkhawatirkan, jadi tokoh-tokoh yang kompor-kompor ini, lihat saja pada waktu Pilpres yang lalu dan Pilgub di DKI itu. Mereka inilah yang berkuar-kuar, yang meng-create itu kerusuhan. Sampai ada juga aksi teror kan waktu pemilu. Ya mereka ini tokohnya. Nah kalau orang-orang ini tidak bisa kita tindak tegas, ini sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara kita. Mereka ingin menghancurkan itu pemilu itu karena produk togut, kafir. Baik. Jadi memang kita sudah tahu apa yang harus kita lawan, kemudian tentunya butuh kerjasama kita semua untuk bisa bergandengan tangan, tahu betul apa yang kita harus lawan kemudian sehingga kita bisa menanggulangi dan memerangi terorisme ini bersama, kira-kira begitu ya Pak Ansyad. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sayang sekali waktu kita sudah habis, mungkin lain waktu kita bisa sampaikan lagi berbagai apa yang bisa kita sampaikan mengenai terorisme ini, tapi semoga bisa menjadi pesan yang baik dan bisa dilakukan bagi kita bersama. Terima kasih banyak waktunya Pak Ansyad. Baik, tidak terasa saudara sudah 30 menit kita berbincang hari ini, semoga tadi bisa menjadi perbincangan yang menginspirasi bagi Anda. Sayang sekali saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri, semoga Anda bisa menjadi terinspirasi hari ini dan jangan lupa untuk terus menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa.